Podcast Seribu Parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Seribu Parit. Hari ini menjelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, kita kembali hadir ke ruangan Anda semua. Kita akan membahas tentang berbagai macam tema. Tapi kali ini saya memilih satu komunitas yang bisa dibilang bukan cukup terkenal, tapi sangat terkenal di Tembilahan, yaitu komunitas Pejuang Subuh. Langsung kita hadirkan ketuanya, yaitu Bang Arashi. Selamat datang Bang di podcast Seribu Parit. Selamat datang Bang Sol. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih. Sibuk kemana-mana saya lihat ya. Semalam soalnya kita hubungin, lagi OTW dari Jambi. Ada kegiatan apa tuh? Kebetulan di Jambi ada pelantikan Pejuang Subuh, Pejuang Subuh Provinsi Jambi. Jadi alhamdulillah Diundang ya. dan hadir langsung. Dan hadirlah support kawan-kawan kan. Kita pun cari ilmu juga di sana kan. Oke, Masya Allah. Jadi sibuk apa sekarang? Alhamdulillah sekarang ya sibuk mempersiapkan program-program di bulan Ramadan. Oke, karena pasti padat banget Pasti ya. padat insya Allah. Oke deh kalau begitu. Oke, sebelum kita berbicara tentang Pejuang Subuh Tembilahan, kita mau kulik-kulik sedikit nih tentang Bang Arashi. Sebelumnya sibuknya aktivitasnya apa aja Bang? Maksudnya itu aktivis kah atau sehingga bisa menjadi ketua Pejuang Subuh sejak kapan? Kami ketua Pejuang Subuh dari tahun 2021. 2021. Per 3 tahun. Terus tahun ini habis jabatan kita. 2 pekan yang lalu kita musyawarah sama kawan-kawan dan alhamdulillah amanah itu kembali diserahkan kepada kita. Iya. Jadi insya Allah kita lanjutkan sampai tahun 2027 insya Allah. Masya Allah. Jadi tetap menjadi ketua Pejuang Subuh Tembilahan. Alhamdulillah. Oke. Nah, mungkin banyak yang mau bergabung nantinya di Pejuang Subuh Tembilahan karena memang kadar iman kita di bulan Ramadan ini kan sedikit ingin meningkat gitu, karena amal ibadah di bulan Ramadan ini kan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum itu kita mau tahu dulu nih, Pejuang Subuh Tembilahan itu apa? Maksudnya komunitas yang bergerak di mana dan bisa diceritakankah bagaimana terbentuknya Pejuang Subuh ini gitu? Ini Pejuang Subuh itu adalah komunitas dakwah yang diprakarsai oleh sekelompok anak muda. Cuman tidak menutup kemungkinan meskipun anak muda penggeraknya siapa saja boleh masuk, orang tua, kakak-kakak, abang-abang. Untuk Pejuang Subuh ini ada di seluruh Indonesia. Itu lahir tahun 2012. Foundernya itu mualaf. Oh, Masya Allah. Mualaf. Tahun 2016 founder kami di sini ada namanya Bang Taufik. Dulu Bang Taufik ini security salah satu di bank yang ada di Tembilahan. Nah, beliau dapatkan sebuah buku di mana hasil dari catatan-catatan goresan tangan kawan-kawan yang di pusat itu yang hijrah dari Pejuang Subuh melalui Pejuang Subuh, dibuatlah sebuah buku dan buku sampai di Tembilahan dibaca oleh beliau, founder kita Bang Taufik. Alhamdulillah dari hasil membaca itu beliau berpikir bagaimana kalau di Tembilahan dibentuk juga semacam komunitas anak muda, komunitas dakwah yang bisa menyelamatkan anak-anak muda ketika itu. Ketika itu masih musim BBM, HP BBM dulu itu ya. Iya, BB. Karena memang waktu itu nggak banyak komunitas anak muda ketika itu. Bahkan majelis-majelis taklim pun nggak ada anak mudanya. Kalau sekarang kan Hapsi ada komunitasnya, majelis-majelis taklim itu ada anak mudanya. Sekarang sudah ramai kan. Dulu belum ada. Nah, dari tahun 2016 itu bertepatan pada bulan April. Nah, kita cobalah buat pengajian perdana di Masjid Pancasila kita sini. Yang disampaikan oleh Ustadz guru kita Ustadz Haji Muhammad Effendi. Nah, alhamdulillah sejak itu kita mulai daftarkan diri ke pusat dan alhamdulillah diterima baik. 2016 sampai hari ini sudah berjalan dengan baik. Jadi gitulah kira-kira awal kisahnya itu, sejarah singkatnya. Jadi cukup panjang ya, April 2016. Iya. Oke, Abang udah Bang Arashi udah Saya dari tergabung. 2016 itu juga. Cuman nggak ikut di awal-awalnya. Iya. Oke. Dan gerakan pertama yang dilaksanakan itu apa? Gerakan pertama yang dilaksanakan itu adalah pengajian, bentuk pengajian. Jadi kebetulan Ustadz Effendi itu di rumahnya itu buka pengajian setiap malam Jumat, pengajian kitab hadis arba'in. Jadi kita lah anak-anak muda yang meramaikan, mahasiswa beliau, tajak. Nah, bertepatan dengan adanya Pejuang Subuh ini, jadi alhamdulillah seiring berjalan waktu berkembang, ditambah dengan
program-program yang diberikan ini memang kayaknya pas lah untuk menyelamatkan anak-anak muda yang ketika itu masih banyak hura-huranya, bahkan sekarang masih banyak juga hura-huranya. Iya. Kira gitulah. Oke. Dan di awalnya berapa anggotanya tuh kemarin? Mungkin kalau Masih tidak hitungan salah yang jari. awal-awalnya itu mau 30-40. Oh, lumayan banyak ya. Yang ikut kajian itu kan, kajian pertama itu 30-40. Mm-mm. Nah, yang pengajian pun sekitar 20, hampir juga lah 30 anak ketika ramai ketika itu. Berarti emang masyarakat pemuda-pemudi yang ada di Inhil ini tembilahan lah khususnya ya. Betul. Dalam ingin belajar agama ini antusiasnya Alhamdulillah. Masya Allah ya. Oke. Iya. Dan sekarang Abang menjabat sebagai ketua. Iya. Peningkatan anggotanya berapa? Dari dulunya di 2016 April itu masih 30-an, sekarang? Nah, kalau untuk anggota itu lebih ramai di awal-awal kemarin. Oh, 2016, 2017 itu Bang Taufik langsung jadi ketua. Bang Taufik hijrah ke Pekanbaru karena faktor-faktor lain. Akhirnya diserahkanlah ini kepada Bang Said Abdul Aziz. Oke. Nah, ketika itu. Nah, di masa beliau ini kan anak-anak muda nih masih belum banyak juga nih komunitas dakwah nih. Masih banyak belum juga komunitas dakwah. Anak-anak muda juga banyak bergabung sama kita. Cuman ya namanya komunitas atau organisasi kecil nih ya angin-anginan. Iya, naik turun. Siapa ya. yang bisa istiqomah ya, karena memang nggak ada yang kita target. Targetnya bagaimana bisa meramaikan sholat subuh berjamaah itu aja. Oh, itu tujuan Nggak ada target lain. Oke. Apalagi sholat berjamaah ini agak berat kan. Jadi yang anak-anak sekolah, kawan-kawan mahasiswa yang tamat sudah balik kampung, kawan tamat kuliah, yang sudah kuliah kerja di tempat lain, yang tamat SMA banyak kuliah di luar. Oke, itu yang membuat jadinya sedikit. Sedikit anggota, namun programnya sampai hari ini masih berjalan terus. Oh, Masya Allah. Artinya ramainya anggota kita itu meskipun ramai atau sedikit, program itu jalan. Kalau di grup ya masih tetap solid seperti biasa. Cuman nggak bisa hadir aja ketika ya di Ramadan inilah, karena kawan-kawan ada yang pulang, apalagi dekat Lebaran. Situlah puncak-puncaknya di Ramadan ini. Oke, fisiknya aja yang nggak ada, orangnya tetap ada ya. Oke. Nah, jadi tadi dikatakan bahwa memang fokus utamanya ini adalah ingin meramaikan sholat subuh seperti sholat Jumat ya. Ya, itu cita-cita kita. Itu kenapa memilih itu? Pertama, ini slogan ini atau visi misi ini memang dari Yayasan Pejuang Subuh Indonesia. Oke. Karena kita bisa melihat sekarang dari dulu bahkan sampai sekarang peminat masjid itu hanya kalangan orang tua. Betul. Dia azan, dia qomat, dia jamaah, dia imam kan. Iya. Boleh dilihat apalagi di subuh hari. Jangankan anak-anak, sab orang tua aja mungkin satu atau dua. Nggak penuh. Iya, nggak penuh. Ya kalau Ramadan jangan ada cerita lagi kan. Dari situ, jadi visi misi kita bagaimana sholat subuh itu bisa seramai Jumat. Seramai sholat Jumat. Karena orang-orang munafik itu, orang-orang kafir itu akan takut dengan Islam itu, dia melihat sholat subuhnya. Kata guru-guru kita seperti itu. Gitu. Kalau sholat subuhnya sudah seramai sholat Jumat, mereka akan ketakutan. Oke. Jadi visi misi kita, sholat subuh berjamaah seramai sholat Jumat, istiqomah sampai husnul khotimah. Jadi istiqomah sholat berjamaah. Pokoknya sampai ajal menjemput lah kira-kira itu. Karena istiqomah itu berat, Bang. Betul. Istiqomah yang susah. Berat. Kalau makanya kami program kita itu meskipun tak ramai orangnya, tetap jalan. Biar istiqomah aja, belajar untuk jelas sedikit-sedikit tapi tetap continue kegiatan kita. Stabil ya. Stabil lah. Oke deh kalau gitu. Nah, tentunya nanti ke depan akan terus bertambah dan anggotanya juga dengan berganti-ganti orang. Insya Allah. Tentu ya. Ini gimana caranya komunitas ini tetap terus bertahan gitu, Bang? Ini kan setiap tahun kan anggotanya ada nambah terus dan ada orang-orang baru gitu. Alhamdulillah kita di Pejuang Subuh ini tidak membatasi ya siapa saja boleh bergabung. Tidak ada batasan. Bahkan kami di sana mantan premannya ada tenaga meteor motornya ada kawan-kawan kita dari aparat TNI, dari polisi juga gabung. Siapa saja boleh gabung. Nah, dari situ semua kawan kita ini karena niatnya kebaikan, semuanya saling mengajak. Saling mengajak, ayo gabung. Kalau mereka tidak bisa istiqomah nggak apa-apa, nggak bisa hadir nggak apa-apa. Yang penting di antara kegiatan-kegiatan kita ada yang bisa dihadiri salah satu kegiatan, silahkan. Oke, jadi tidak memaksa ya? Tidak memaksa, tidak ada ikatan maksa. Kita kan ada ini nih, program wajibnya itu kan 2 cuma nih. Iya, apa tuh? Program wajibnya yang pertama itu subuh keliling. Keliling. Kita singkat dengan suling. Jadi subuh keliling ini kita jalankan setiap hari Ahad atau hari libur, subuh minggu. Nah, jadi kita keliling, kita telusuri surau-surau. Intinya kami surau-surau yang sepi-sepi lah kan. Surau atau masjid yang sepi di Tembilan dan sekitarnya. Untuk menghidupkan lagi gitu ya rumah ibadahnya. Iya.
Itu kita kadang sesekali keluar daerah. Oh, bisa juga. Iya juga ke Tempuling, ke Teluk Pinang. Makanya untuk Inhil ini yang dijangkau dengan darat alhamdulillah sudah pernah sampai semua. Masya Allah. Yang kedua, program wajibnya itu setiap yang mau bergabung harus mengikuti challenge sholat subuh berjamaah 40 hari berturut-turut di masjid atau di surau atau di tempat dikerja. Catatannya berjamaah. Jadi kita kan dulu BBM tuh. Nah, setelah BBM ada WhatsApp. Jadi di grup kita buatkan grup. Jadi yang sudah sholat laporan. Nah, kalau versi kami di Tembilahan, kalau dia sholat berjamaah dan tidak masbuk, maka cukup kirim gambar unta. Nanti si admin kita rekap, oh ini sholat berjamaah nih. Kalau misalnya dia tidak berjamaah atau berjamaah tapi masbuk, maka nilainya 0, kirim gambar ayam. Jadi pokoknya setiap subuh tuh admin kita tuh di beberapa grup-grup itu sibuk nih rekap. Jadi biar semangat aja. Mendata ya. Itu pun dari awal-awalnya kan kawan-kawan kita kan banyak yang protes tuh. Sholat laporan. Kok sholat laporan? Ini riak nih, Nah, cuman laporan itulah untuk masalah riak kan urusan kita dengan Allah. Masalah dia niatnya aja lagi. Laporan itu supaya kita mengetahui kawan kita benar berjamaah atau tidak. Kalaupun dia berbohong ya urusan dia dengan Allah. Nah, kita artinya itu melatih kejujuran juga. Ya kalau ayam ya kirim ayam, melatih kejujuran. Akhirnya yang tembus 40 hari berturut-turut, nah kita berikan hadiah rompi gini kan, rompi kita reward lah. Dan ini tidak mudah. Ada kawan-kawan kita hitungan ke 35 dia gagal. Aduh sayangnya. Dia harus kembali dari nol tuh Bang. Oh, jadi kalau misalkan kelewat tidak jamaah, hitungan ke 38 dia berjamaah tapi masbuk. Maka harus ngulang lagi dari satu. Oh, jadi nggak boleh masbuk, nggak boleh telat. Jadi ini tujuannya apa? Untuk melatih diri supaya disiplin. Betul. Kemudian betul. melatih kejujuran. Betul. Kan hanya kita yang tahu nih. Grup kan tinggal kirim gambarnya kan. Melatih kemudian dia putus asa nggak setelah gagal. Ada juga kawan-kawan kita putus asa, kita kasih semangat lagi. Macam-macam lah, banyak program-programnya. Namun dari pusat emang ini yang wajibnya itu tadi. Kalau di Tembilahan sangat banyak lagi sekali program kita untuk narik-narik anak-anak muda. Di antaranya kita juga ada komunitas futsalnya. Yang megang futsal sama pojong subuh wajib tutup aurat. Jadi pelan-pelan dawanya. Kalau aurat laki-laki kan dari lutut sampai pusat. Iya. Kalau kawan-kawan mungkin dari lembaga-lembaga lain atau dari sekolah-sekolah main futsal nampak lututnya misalnya kan. Kita coba melalui futsal ini. Di futsal kita punya amal ketika bermain kita tutup lutut pakai kaos panjang misalnya kan. Bersepeda gitu juga. Kita juga gabung mancing mania. Pokoknya kawan-kawan ini yang punya hobi atau punya komunitas lain bawa kami ke situ. Kita akan berbaur. Yang mau gabung silakan. Setidaknya ketika kita gabung di grup kita share program-program kita. Dan alhamdulillah diterima. Dan di situ jadinya dakwahnya pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Nah, ini kita juga gabung di Dewan Masjid Indonesia, gabung di komunitas juru sembelih halal. Juleha ya benar. Yang baru-baru ini yang viral nih, kawan-kawan kita mencoba tahun ini merintis sebuah kajian baru. Kita beri judul Gagal Move On. Oh iya. Yang itu kemarin kan? Iya. Gagal Move On itu baru 2 kali tuh. Dan alhamdulillah dibuka umum tapi peminatnya anak muda. Karena yang pertama judulnya tentang anak muda. Mereka boleh curhat di sana nanti menyampaikan bagaimana selama ini apakah setidaknya ketika dia malam minggu itu dia tidak di luar di masjid. Kemudian ustaz-ustaznya kita cari yang muda yang memang sesuai dengan keinginan anak muda. Itu sudah alhamdulillah sudah 2 kali. Dan ini Bang, 2 kali ini sudah kita laksanakan. 1 hari setelah itu kawan-kawan pojong subuh ke teman. Dan alhamdulillah di Inhil ini sudah ada juga beberapa di kecamatan terbentuk. Ada cabangnya juga. Ya, yang sudah jalan di Keteman, Tanah Merah, Reteh, Keritang. Oke, udah 4 kecamatan ya. Keteman pun minta. Bang, habis lebaran Syawal kami buat di Keteman, tolong fasilitasi kami. Gagal move on tadi. Iya. Jadi banyak jadinya ya. Jambi pun kami datang kemarin, bincang-bincang. Bang Aras, sama Bang Aziz kemarin berangkat. Ada 6 orang kami berangkat kemarin. Dia juga minta, Bang, tolong bantu kami nanti ya. Sama-sama lah kita. Kami ingin juga bagaimana anak-anak muda ini ada tempatnya, ada tempat wadahnya untuk bertanya. Karena kalau kita lihat di Tembilahan memang banyak majelis taklim. Cuman mungkin mereka segan karena campur dengan orang tua. Betul. Kemudian, isi kajiannya juga. Kemudian di sebagian tempat memang
dari anak-anak santri. Sedangkan kawan-kawan yang lain ini mungkin umum biasa umum aja. biasa Iya, aja, iya, ya, iya, iya, iya. nggak ini susah untuk menyampaikan unek-uneknya. Betul. Kita coba buat kajian seperti ini, alhamdulillah responnya baik, diterima dan rame terus. iya mereka curhat lepas dengan Iya, ustadznya kan. iya. Akhirnya panjang tanya jawabnya daripada ceramahnya. Itu idenya dari mana tuh, Bang? Nah ide ini Berarti itu diinisiasi oleh pejuang subuh Pejuang ya? Subuh juga ada beberapa kawan-kawan kita. Nah itulah kita bilang tadi, kawan-kawan kita ini kan berbagai macam aktivitas. Mereka ada ide, kita support. Siapa nggak laksanakan? Saya ada ide seperti ini. Kami dari pengurus ini, dari ketua siap support. Sampaikan gimana narasinya. Alhamdulillah diterima dengan baik. Dan yang pertama ini alhamdulillah disupport oleh Pemda. Ini diberikan semangat, didukung. Insya Allah kalau nanti katanya mau adakan di tempat lain, saya bisa hadir dan insya Allah kita akan support penuh lah. Iya. Luar biasa, rame loh, dan kita beritakan terus tuh Bang, diliput terus sama tim GGTV. Iya. Insya Allah. Banyak yang DM tuh. Kapan lagi part 3? Kapan lagi part 3? Iya, ini part 2 dah ya. 2 sudah. Iya. Bagus sih. Cuma itu tadi saya kalau mau datang segan juga. Ini di usia saya ada nggak ya? Gitu. Apa kita ambil. Banyak anak mudanya, mahasiswa-mahasiswi kebanyakan ya. Iya. Nah, mungkin di luar sana ya yang nonton ini banyak yang ingin masuk pejuang subuh gitu kan. Yang sudah masuk ini sebenarnya kebanyakan tujuan mereka itu apa Bang? Yang memang ingin hijrah kah atau ingin gimana gitu? Rata-rata yang mau bergabung ini mereka tujuannya ingin memperbaiki kualitas sholat, perbaiki diri. Karena kita di pejuang subuh ini ada saling mengingatkan, ngajak sholat, yuk jangan lupa sholat. Setidak-tidaknya ada seperti itu. Kalau subuh itu HP ini berdering, mau nelpon sekarang, nelpon sini kan. Dulu di awal-awal dulu kita sempat bagi-bagi. Saya 5 orang tanggung jawab saya harus bangunkan dia. Oh gitu. Sini sampai ada mentornya ya. Ada mentor masing-masing ya, mentor. Sampai kita buat grup gerakan telepon kawan. Jadi pokoknya subuh tuh jangan berhenti telepon sebelum dibangun. Karena memang berat. Berat banget memang. Dan itulah banyak yang bergabung sampai ini, ada yang terus gabung, terus motivasi mereka ingin memperbaiki kualitas diri melalui sholat dan sholat berjamaah. Karena memang tujuan kami itu cuma satu-satunya, sholat subuh berjamaah, seramai sholat Jumat. Kalaupun tidak bisa seramai sholat Jumat, ya minimal kawan-kawan itu sholatnya berjamaah. Oke, sepenting itu ya. Seperti itu. Oke, jadi begitu sudah sampai dengan saat ini banyak anak-anak muda yang sadar akan pentingnya sholat subuh berjamaah. Begitu. Untuk bulan Ramadan ini kan sebentar lagi kita masuk ke bulan Ramadan. Program-program apa aja yang akan disiapkan oleh pejuang subuh Tembilahan? Untuk Ramadan ini yang pertama itu 1 bulan full kami akan subuh keliling. Wow. Dan kemarin sempat silaturahim dengan Bapak PJ Bupati, kami sampaikan tolong segera buat jadwalnya. Saya kalau di Tembilahan tidak ada jadwal lain, saya akan ikut gabung katanya. Insya Allah beliau akan ikut gabung. Dan tadi kita sudah selesaikan jadwalnya. Insya Allah sebelum Ramadan ini jadwal itu akan kita sampaikan. Mana beliau kira-kira yang bisa jadwal bergabung. Mudah-mudahan. Kemudian itu di bulan Ramadan. Biasanya penariknya di bulan Ramadan ini anak-anak sekolah balik kampung. Ya kan. Kemudian kami 3 tahun terakhir ini setelah suling full Ramadan itu, habis suling itu kita ajak foto-foto, kalau kita ada buat kamera, buat konten-konten. Iya, kalau saya sering lihat itu sih. Itu menarik jadinya. Kita buat siapa pemeran utamanya, siapa mereka suka kan? Iya. Menarik juga lah. Habis ini kita ke Tanjung yuk foto-foto, kita ke GTK yuk foto-foto. Mereka suka gitu kan. Cuman ramai tuh sampai 30-50. Wow. Dulu sering ke seberang Tembilahan, bisa 7 pompong loh kalau ke seberang. Iya. Cuman tahun berjalannya waktu dulu corona, sehingga pelan-pelan mulai surut lagi kawan-kawan kita. Tapi surutnya ini kan karena ada yang kerja, yang apa bukan karena tidak semangat lagi. Yang di Tembilahan gitu. Tetap aktif, yang di Tembilahan. Jadi di Ramadan ini yang pertama itu ada suling full Ramadan, yang kedua kita setiap sore Kamis ba'da asar pengajian di Majelis Taklim Ustaz Haji Muhammad Effendi LC, langsung buka bersama. Sore Kamis. Oh, berarti malam Jumat. Langsung buka bersama. Kemudian tengah malamnya, malah setiap malam Jumat insya Allah kita ada program baru nih. Tengah malam Jumat, kalau dulunya orang bagi-bagi takjil, kita ingin di tengah malam itu
ada bagi-bagi paket sahur. Oh, sahur on the road. Sahur on the road. Ah, Mungkin nanti ada yang berbentuk makanan, mungkin ada yang berbentuk paket sembako kecil minimal, misalnya ada 2 kilo beras, Iya. 1 kaleng sarden, Ah, cukuplah makan 1 hari. Oke. Rencana kawan-kawan seperti itu. Ah, Misalnya siap dijalankan. Kemudian di Ramadan ini juga kita ada pesantren Ramadan dengan anak-anak TPQ di Masjid Jami' Rodatul Muslimin Trimas. Karena kita Oke. bermarkas di situ. Oh, di situ. Kemudian kita fit dengan santri Tarbiyatul Quran yang di sini, Jalan Sunan Bumi. Posisinya di rumah tahfiz itu di seberang rumah dinas wakil bupati. Oh iya, Ada rumah iya, tahfiz iya. itu. Ada. Ya kebetulan kita juga yayasannya itu, salah satu yayasannya itu, ketua yayasannya kan Bang Said nih, Bang Said Abdul Aziz, ketua yayasannya. Insya Allah kita gabung sholat tarawih selama 10 Ramadan itu dengan sekali sholat tarawih itu 23 rakaat dengan witir itu 2 juz Al-Quran. Oh. Satu juz Al-Qurannya ketika di tahajud nanti. Jadi satu malam itu kita 3 juz Al-Quran. Oh. Yang mau gabung, yang mau merasakan satu malam itu 2 Iya, juz Al-Quran, ya silakan gabung sama kami. Gimana? Sensasinya Sensasinya ya. kan? Nah, selama ini yang 8 rakaat aja kan? Gimana Ya, rasanya? Tapi santri-santri kan lancar hafalannya. Jadi Oh. kira-kira habis sholat isya langsung sholat tarawih, langsung gas sholat isya, langsung gas sholat tarawih. Mungkin hanya 2 jam. Habis itu kita makan. Tadarus. Tadarus. Dua. Nah, itu satu. Terus kita pakai takjil biasa lah sudah. Memang setiap kali Ramadan kita berbagi takjil itu bareng juga dengan komunitas lain. Komunitas Jumat Berbagi namanya. Jumat berbagi. Jumat Berbagi itu memang di luar Ramadan setiap hari Jumat. Kalau di Ramadan ini mereka tiap hari berbagi dan Pejuang Subuh di situ hadir juga. Iya. Hadir juga di situ. Ada di mana-mana Ada di jadinya. mana-mana. Terus kalau terakhir 10 hari terakhir Ramadan itu kita iktikaf. Oh. Dari Masjid mana tuh? Kalau kemarin kita pindah-pindah, yang ini ada masjid yang siap fasilitasi. Kamu tinggal di sini selama 10 hari terakhir Ramadan, habis sholat Isya kumpul, iktikaf, kita siapkan sahurnya. Masya Allah. Ada salah satu surah di Temilah yang minta. Dan tentunya kita tidak ingin ketinggalan di pawai takbir. Oh iya. Kemarin Alhamdulillah. menang ya. Dulu pawai takbir kita pernah dan sering juara 1 sering, juara 2. Dan alhamdulillah semenjak ikut itu kita tidak pernah ketinggalan, selalu masuk nominasi. Iya. Tahun kemarin kami juara 1, kami kawan-kawan Pejuang Subuh kita bawa nama Masjid Al-Firdaus. Iya. Dari Hijrah. Iya, Ya, karena lokalisasi ya. ya karena masjid itu kan awal-awalnya kan diperkerasai oleh kita juga dari Pejuang Subuh. Dari Pejuang Subuh dengan Bang Said Abdul Aziz lah waktu itu kan. Kita berbagi sembako di sana dengan komunitas Jumat Berbagi. Tidak ada waktu asar masuk, tidak ada tempat sholat. Bahkan fasilitas umum nggak ada di sana. Oh. Orang tuh bilang kami payah di sini, mau sholat berjamaahnya payah. Jadi gimana? Surau kecil pun nggak ada. Nggak ada. Oh. Fasilitas umum, listrik nggak ada. Oh. Dia jadi gimana Bu, Bapak kalau mau sholat Jumat tarawih? Ya kami harus ke seberang ke Pare 4. Harus nyebrang menggunakan perahu lagi. Perahu. Kalau pasang ya alhamdulillah, kalau surut susah. Oh. Kalau ada duit ya tentu dibayar rombongnya. Kalau nggak ada yang Ini nama daerahnya Parit Hijrah sekarang ya. Dulunya ex Sungai Sungai Dugil. Dugil. Ya, jadi lokalisasi Sungai Dugil, dan sekarang mohon maaf masih adakah itu? sekarang nggak ada lagi. Nggak ada lagi, udah Ex-exnya ada. dibersihkan. Tahun Oke. kalau nggak salah cerita orang di situ tahun 2024 udah rata sama nggak ada lagi. Oh. Peninggalan fosil-fosilnya masih ada. Fosil-fosil masih ada. Ada satu rumah, saya bilang sama Pak RT, jangan dibongkar nih Pak, rumah nih. Ini jadi saksi sejarah. Biarkan dia roboh dengan sendirinya. Iya, Masya Allah. Jadi dari tahun 2000, dari akhir 2020 kita mulai galang dana, karena mungkin di sana memang nilai jualnya tinggi ya. Kita promosi sana sini, kami nggak ada minta khusus ke Pemda waktu itu nggak ada. Cuma hanya bermodalkan ketika kami jumpa Ustaz Abdul Somad di Pekanbaru, minta video, minta doa. Alhamdulillah beliau dukung. Dari video itu Disebar. banyak saja ya disebar, banyak aja donatur-donatur yang tak tahu kami siapa orangnya. Masuk ke rekening kita rekap. Ada duit beli bahan, bayar tukang. Oh, pelan-pelan. Berjalan selama 3 tahun. Oh, dan akhirnya kemarin diresmikan. Alhamdulillah ketika itu Pak Bupati bantu melalui tanda tangannya, dapat CSR dari Bang Riau. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi bukan hanya dari manusianya yang dibangun manfaatnya oleh para komunitas Pejuang Subuh ini, tapi ada manfaat dari sisi lain, yaitu dibangunnya musola ya. Masjid Firdaus ya namanya. Masjid Al-Firdaus di ex Sungai Dugil. Kepikir ya ke situ. Kenapa jadi Sungai Dugil? Yang mana?
Waktu pembangunan Iya. masjid itu kenapa harus Sungai Kami nggak Dugil? pernah terpikir ketika orang tuh bilang kami payah sholat, kami nggak ada masjid. Kata Bang Said Abdul Aziz, Bismillah Ras. Kita coba Bismillah. Ayolah, saya ngikut aja nih. Apa Iya. yang harus saya buat? Saya buatkan dokumen-dokumennya. Kami bilang ke Pak Lurah, ke Pak RT, Pak, Itu masih Kecamatan Tembilahan ya? Kecamatan Timbalan tuh. Iya. Pak, bisa nggak sebulan ini siapkan surat hibah tanahnya? Waktu itu nggak ada tanahnya. Oh. Jadi Pak Lurah sama Pak RT waktu itu entah dia gimana ceritanya bisa beli tanah itu pakai uang siapa nggak tahu. Akhirnya sebulan itu siap surat hibahnya. Oh, Masya Allah dipermudah Allah aja gitu Iya. ya. Kami pun nggak tahu kita harus gimana nih. Mm-mm. Ini harus gimana, mulai dari mana? Bismillah aja. Ketika itu ada uang kas pejuang subuh beberapa juta dari hasil juara-juara tadi. Iya. Lah Bismillah, 1 juta kita infakkan, beli kayu bakau dulu. Beli kayu bakau dulu kan 1 juta. Oke. Bawa sana foto-foto, share sana, share sini. Heeh. Bahkan dari luar negeri pun ada. Ada donatur dari luar negeri. Wow. Ketika itu. Sampai aja gitu. Sampai aja nggak tahu kami. Ya itulah wasilah. Kami bilang sama kawan-kawan. Mm-mm. Kawan-kawan yang tidak bisa ke sana bantu-bantu, yang bisa tidak tidak bisa bantu tenaga, karena kita sisanya gotong royong bang. Bahan masuk kita gotong royong, ajak masyarakat gotong royong. Tukang yang kita kasih honor atau gaji itu cuma 1, kepala tukang ngaji, yang lainnya gotong royong. Iya. Jadi kawan-kawan yang ada waktu bantu gotong royong, nggak ada, kami minta sedekah aja lah, pakai data, bantu share. Iya. Ini semua media sosial, gaung yang itu kan hampir tiap hari kami update. Nah, itu sampai sekitar lebih 1 M tuh. Semuanya. Totalnya. Bahkan masjid itu sudah punya lahan sendiri. Oh. Ada kebun sawitnya, ada kebun kosongnya. Oh. Ada Yang bisa dimanfaatkan justru untuk kedepannya gitu ya, berputar jadinya. Kami ke Jakarta nonton film Cinta Subuh. Film Cinta Subuh itu menceritakan bagaimana perjuangan seorang pemuda yang ingin melamar seorang gadis dengan syarat harus sholat subuh 40 berjamaah, 40 hari berjamaah. Kami nonton film itu. Sebelum nonton kami jumpa hamba Allah. Dia gimana Pak Hijrah gini. Dia orang Riau juga. Oh. Kita jumpa. Akhirnya dikenalkan lah, kita kenalkan. Kami sering ketemu teman, tak pernah sampai kalimat ini. Tak pernah kita ceritakan. Di sana kita ceritakan, di teleponnya kawan-kawannya. Udah, nih kita bantu sekian juta. Wow. untuk pertaniannya. Dan alhamdulillah itu jalan. Oke, jadi yang mengelolanya? Yang mengelolanya kami serahkan ke masyarakat ikut aja. Kami mau kerja aja yang kelola. Jadi mau tak mau di Ramadan ini kami tentu tanggung jawab kami juga di sana tidak kami tinggalkan. Padat banget jadinya ya. Alhamdulillah nih bang. Di sana itu ada 2 RT sekitar 40 rumah lebih. Dan di awal Ramadan ini ada hamba Allah yang akan memberikan paket Ramadan. Saya nggak tahu dari siapa orangnya, yang jelas barang itu tinggal ambil. Oke. Akhirnya kita serahkan sama masyarakat di sana. Banyak banget orang baik rupanya ya. Sebenarnya di bang banyak orang baik, cuman dia nggak tahu harus lewat mana. Iya. Kami begitu Palestina kemarin, Bang Aziz cetak baliho, mungkin beberapa ukuran, modal budget 60 lah. Buat pasang story di WA, siapa yang mau bantu Palestina, Bismillah. Banyak orang, saya kirim duit, saya kirim duit ini. Iya. Akhirnya kita buat aksi-aksi kemarin ini. Yang aksi kemarin itu kan, long march itu, yang seputar CFD. Iya. Hari itu kami dapat 23 juta loh. Masya Allah. Dan kami nggak tahu dari mana dari mana siapa ada transfer segala macam. Akhirnya dari September sampai Desember kemarin kita dapat mengumpulkan donasi Palestina itu sebesar 158 juta lebih. Wow. Hampir 160. Cuman kan yang kita potong ya karena kita akumulasi kawan-kawan minum segala macamnya kan. Jadi sekitar 158 juta lebih. Mencapai 200 ya. Hampir 200. Dengan keteman itu minta kita fasilitasi, kita bawakan ustaz ke sana, mereka 1 malam itu tembus 100 juta. Waduh. 104 juta. Masya Allah. 1 malam tuh mereka di sana. 1 malam tuh. Iya, karena mau dihitung 200 juta lebih. Iya. Jadi kita antar ke Basnas Provinsi Riau. Juga alhamdulillah ketika itu UAS di Pekanbaru diundang ke rumah silaturahim, kita sampaikan juga. Dan kami donasi itu kami nggak tahu nih dari mana nih. Ada yang bilang orang ini banyak mau infak, cuman nggak tahu harus kemana. Ketika itu nggak ada lembaga khusus yang memfasilitasi. Pada saat itu. Yang sebut coba. Alhamdulillah. Rame jadinya. Oke. Ini kita ngobrol-ngobrol tentang ini yang langsung diberikan hujan oleh Allah yang berkah. Masya Allah. Oke. Jadi dengan adanya pejuang subuh ini bukan hanya gerakan yang membuat orang menjadi sholatnya jadi lebih disiplin ya, tapi tempat untuk orang-orang yang ingin berbuat baik jadi secara umum gitu kan. Oke, Masya Allah. Nah, terakhir nih,
pengalaman berkesan Bang Arash selama menjabat sebagai ketua pejuang subuh? Mungkin ada pernah ngapain gitu? Iya. Nah, sebenarnya Selain dapatnya banyak dapat orang-orang baik yang tiba-tiba memberikan donasi luar biasa gitu. sebenarnya kami kan modal bismillah aja. Ya. Kita berpatokan pada Al-Quran surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan mendudukan kedudukanmu. Kira-kira seperti itu maknanya. Jadi kami setiap program itu bismillah aja. Bismillah, bismillah. Kita punya Allah. Kita punya Allah yang siap. Ya artinya kita ini berkegiatan jangan mengharap betul sama manusia. Oke. Mohon maaf, mungkin ada beberapa organisasi di luar sana yang mungkin memang secara banyak support dana. Sehingga kalau tidak ada dana mungkin mereka kurang aktif. Tapi alhamdulillah kita di Pejuang Subuh kita diajarkan bagaimana setiap ada kegiatan kita belajar untuk infak iuran. Yang pertama. Dan itu kita rasakan. Tanpa dibantu orang kita bisa jalan. Oke. Itu yang saya rasakan. Dan alhamdulillah karena kita ini kawan-kawan ini ikhlas saja ikut sholat subuh berjamaah. Bayangkan kalau kesini Bang, salah hanya semua sholat subuh ngapain ke sana kan? Iya. Sholat subuh ke Teluk Pinang ngapain ke sana? Di sini juga banyak masjid. Cuman niat kita bagaimana meramaikan sholat berjamaah di sana, dan ini juga menjadi catatan di penilaian Pejuang Subuh Indonesia. Jadi akhirnya di tahun 2017, 18, 19 Pejuang Subuh Timbulan itu menjadi Pejuang Subuh percontohan seluruh Indonesia. Wow, jadi juara satu terbaik. Jatuhnya ya? Iya. Terbaik se-Indonesia. Bahkan, Waduh, luar biasa Masya Allah. Alhamdulillah sampai hari ini, semalam ada juga yang WA. Ustadz, kami ini dari mahasiswa ini, kami ingin meneliti Pejuang Subuh untuk skripsi, untuk ya. Jadi sudah 4 orang yang sudah sarjana dari hasil penelitian Pejuang Subuh. Semalam ada lagi 1 orang. Oh, menuju 5 nih berarti. Kan itu berjalan aja Bang, kawan-kawan berkegiatan berjalan aja sesuai dengan nggak ada niat lain. Dan saya sangat yakin dengan ayat Allah ini tadi. Kenapa sangat yakin? Karena Allah hadirkan dermawan-dermawan tanpa kita unjuk-unjuk rumahnya segala macamnya, bermodalkan kerja, bermodalkan media sosial, memperlihatkan kegiatan-kegiatan kita. Alhamdulillah. Dan ini yang sangat luar biasa nih Bang. Dari hasil ini, karena Pejuang Subuh sudah hampir 8 tahun ya. Jadi ketika saya menjadi ketua Pejuang Subuh, Bang Said Abdul Aziz itu Dewan Syuronya, kita kegiatan terus nih. Apapun yang terjadi kegiatan terus. Aja. Terserah orang mau bilang apa. Terserah orang bilang Pejuang Subuh dimanfaatkan untuk ini, untuk itu, nggak ada. Kalau kita berbuat baik, pasti ada pro kontranya, pasti ada. Pasti ada yang nggak senang. Betul. Bismillah aja kita. Jalan aja ya. Jalan aja lah. Dan alhamdulillah ini yang sangat luar biasa. Kami di luar prediksi juga. Ketika Bang Said Abdul Aziz itu ketika di 2018, coba daftar caleg. Ini hasil bukan boxnya, bukan apa ya, bukan ini. Bahwa Allah itu ingin memperlihatkan kepada kita. Iya. Waktu itu video nggak duduk 2018. Cuma suaranya 1000 lebih. Di 2023 tadi, coba aja lagi, Bismillah aja. Kalau kita ingin berbuat baik di mana-mana aja. Kalau mau duduk, misalnya ada rezekinya, kita Bismillah aja. Nggak mau dia, nggak mau. Dipaksa siapa yang kira-kira yang mau, kawan-kawan nggak ada, kawan-kawan yang bersedia, dia pun nggak mau. Tapi kami support terus, kawan-kawan yang support juga. Akhirnya coba daftar lagi. Dan ketika itu salah satu partai memberikan dukungan dan posisi di nomor urut 1. Jalan aja seperti biasa. Orang banyak mengira Pejuang Subuh itu gini. Kami setiap subuh keliling, setiap program-program yang kami jalankan itu, Maulid Nabi, kita live streaming, nggak ada kita kampanye-kampanye, nggak ada. Dan alhamdulillah bisa dikatakan 0 rupiah. Dan lebih dahsyatnya lagi, beliau terpilih dari salah satu
8 orang itu ada nama beliau di situ. Oke, Meskipun Masya Allah. belum dilantikan. Oke, itu rezekinya berarti Itu sampai di rezekinya situ tuh. ya. Oke deh kalau begitu. Cukup panjang dan menarik juga pembahasan kita pada hari ini ya. Iya, Terutama betul-betul. saya speechless-nya dengan banyaknya orang-orang yang berbuat baik tapi tidak ingin diberitahukan gitu ya. Dan angkanya juga cukup lumayan besar, sangat besar malah. Ya. Oke, sedikit nih sebagai penutup, mungkin ada pesan atau kepada pemuda-pemudi Inhil, terutama yang ada di Tembilahan, mungkin ingin mau masuk pejuang subuh atau gimana? Silakan Bang Arash. Ya, baik, kepada kaum muslimin dan muslimat, kawan-kawan kami, adik-adik kami, anak muda, remaja yang ingin bergabung di Pejuang Subuh Tembilahan, ayo silahkan hubungi kami atau bisa DM di IG, di Facebook atau di TikTok. Insya Allah kita terbuka untuk siapa saja. Tidak bisa ikut CN 40 subuh berjamaah, ikut aja program-program yang lain dan tidak ada paksaan. Yang penting kawan-kawan niatkan bergabung untuk Allah, niatkan bahwa gabung di Pejuang Subuh untuk sama-sama dalam agama Allah. Oke. Silakan bergabung di bulan Ramadan ini. Kami punya banyak program kegiatan. Salah satunya tadi adalah subuh keliling full Ramadan misalnya. Oke, Masya Allah. Mana tahu nih ya, ingin mengisi bulan Ramadannya dengan kegiatan-kegiatan amaliyah, silakan bergabung di Pejuang Subuh. Iya. DM aja langsung Pejuang Subuh di Siap, Instagramnya. siap, insya Allah. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Bang Arashi telah berkenan hadir, Terima kasih banyak. ngobrol-ngobrol bersama kita di podcast 1000 Parit yang sangat bermanfaat. Jadinya kita jadi tahu di sini di bulan Ramadan yang penuh berkah ini jadinya memberikan kita manfaat yang begitu luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Dan akhir kata saya pamit undur diri dari layar kaca Anda. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya Bang, ngobrol-ngobrol dengan tema-tema yang lain. Insya Allah. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata dan penyampaian yang tidak pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat menjalankan ibadah puasa. Podcast 1000 Parit.